Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat saudaraku, ikhwan fillah, dimanapun anda berada. Alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah. Segala puji hanya milik Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yakni nikmat iman wal Islam. Sahabat saudaraku, ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan mereaction sebuah video dari seorang pendeta Yusuf Manobulu yang kembali lagi dan lagi menyuguhkan narasumber yang mengaku seorang murtadin. Tapi dari kesaksian si murtadin yang disuguhkan oleh pendeta Yusuf Manobulu ini sangat-sangat tidak menggambarkan bahwa dia merupakan seorang murtadin, ya. Baiklah sahabat saudaraku, ikhwan fillah, begitu maraknya orang-orang agama sebelah yang memberikan kesaksian tentang keislaman, yang mana mereka mengaku sebagai seorang murtadin, orang-orang yang pernah beragama Islam dan kini malahan menyudutkan sebuah atau agama Islam, ya. Nah, semoga Allah menjaga keimanan dan keislaman kita. Ini sangat penting bagi kita dan untuk orang-orang yang kita cintai, umumnya seluruh umat muslim, atas pendangkalan akidah atau tipu daya dari orang-orang yang ingin memurtadkan orang-orang Islam. Baiklah sahabat, mari kita simak terlebih dahulu bagaimana kesaksian dari seorang murtadin yang disuguhkan oleh pendeta Yusuf Manobulu ini. Silakan. Lanjut, Pak. Ya, nah setelah mereka mulai melihat belajar saya mau jadi orang Kristen, akhirnya saya harus keluar dari rumah, Pak. Diusir, Iya, saya diusir. Nah, itu jujur aja, Pak, waktu diusir ya saya bingung mau kemana. Mau tidur di musola, ya saya pasti dikatakan, wong hati saya sudah tidak di situ. Saya mau numpang orang Kristen atau saya mau numpang di gereja, ini orang yang buat onar ini. Nanti jangan-jangan kalau kita tampung masalah, saya bisa berbuat apa-apa. Mau di gereja dulu, mau di musola, ya berarti saya sudah ada di situ. Nah, akhirnya saya sempat waktu itu semalam, Mak, tidur di pos kamling. Nah, karena di pos kamling itu ada tetangga yang kerjanya sama dengan kakak saya di satu instansi. Dia cerita bahwa saya tidur di pos kamling, akhirnya saya disuruh tinggal di rumah kakak saya. Ya. Nah, akhirnya sementara saya ditamu di rumah kakak saya, akhirnya saya ke sana setelah diusir itu. Nah, beberapa hari kemudian ini datang lagi ibu beritahu ke Teguh, apakah dia masih tetap mau mengikuti kekristenan atau balik tobat. Nah, kalau enggak, jangan pulang. Nah, saya kan bingung, Pak, mau manggon kemana, mau tinggal di mana. Ya wes, Pak, saya bilang, ya wes, aku bertobat. Akhirnya saya pulang. Jadi ceritanya ikut Islam lagi, nurut orang tua. Iya, akhirnya nurut Islam. Tetapi kan terjadi gejolak, Pak. Aku sembahyang gitu. Ketika usoli fardu zuhri rakaatain mustaqim. Usoli fardu zuhri rakaatain mustaqim. Nah, itulah sahabat saudaraku, ikhwan fillah, sedikit kesaksian yang disuguhkan oleh pendeta Yusuf Manobulu, ya. Jadi kita bisa mengambil setelah mengambil kesimpulan mungkin setelah mendengar dari kesaksian orang yang mengaku murtadin ini, ternyata dia dulunya seorang muslim, tetapi karena didikan atau ajaran dari orang tuanya yang memberikan sebuah larangan kepada si orang yang mengaku murtadi ini agar tidak bergaul dengan orang selain agama Islam. Ini sangat keliru sekali, padahal itu tidak ada dalam ajaran Islam, ya.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu juga bergaul dengan orang-orang yang bukan Islam, yakni dengan orang-orang kafir. Nah, adapun bila memang ada orang tua yang melarang anaknya atau si bapak ini bergaul dengan orang Islam, bergaul dengan orang yang bukan Islam, seorang Muslim itu, mungkin si orang tuanya itu belum paham mengetahui tentang agama Islam. Namun yang kita sorot dari kesaksian si murtadin ini sangat kacau, sangat lucu sekali ya. Dia ada keraguan tentang agama Islam dan mau masuk ke dalam Kristen. Tapi ketika dia mempraktikkan sholat, itu dalam bacaan niat sangat keliru fatal sekali. Sebagaimana kita telah mendengar, masa salat duhur itu kok jadi 2 rakaat. Si orang yang mengaku murtad ini mengatakan membaca niat usolli fardhu duhri rakaat ini kok bisa begini. Ini sangat-sangat kacau sekali dan memberikan pertanyaan kepada kita, apakah benar dia seorang murtadin atau seperti kesaksian-kesaksian murtadin abal-abal sebelumnya, hanya mengatakan murtadin saja tanpa mengetahui agama Islam, pelajaran-pelajaran dan ilmu-ilmu Islam. Dan menurut kami ini bahwa si orang yang mengaku murtadin ini mungkin bukan benar-benar seorang murtadin. Dengan kelengkapannya, emang bicaranya lancar tetapi tidak meyakinkan kepada kami. Baik, mari kita selanjutnya kita dengarkan bagaimana. Saya pula berpikir, itu tidak di situ. Nah, akhirnya saya beranikan diri. Saya beranikan diri, bilang, Bu dan Bapak, saya mantap jadi orang Kristen. Tetapi saya sebelumnya ngomong ke teman gereja, nah aku diusir, aku nunut gitu ya. Tetapi teman gereja itu bilang, alah ngomong aja pada nih. Nah, akhirnya keluarga saya ceritain, dan tetangga ini tadi bilang, ya sudahlah, manggil ibu jangan Bude. Kalau itu memang kepercayaannya Mas Teguh ya, sudahlah. Itu toh juga baik untuk Mas Teguh dan keluarga. Nah, setelah itu saya tidak diusir lagi dari rumah. Tidak diusir lagi dari rumah. Tetapi ya maaf Pak, tinggal dengan satu rumah, ibu saya yang tidak suka ya. Aduh ya, dia kan pasti masih nolak. Kadang-kadang diajak bicara pun ya dia mendiamkan saya gitulah. Seperti itu ya, saya didiamkan. Dan penolakan yang sangat memukul saya itu dari lingkungan sosial, Pak. Di mana teman-teman saya, nah ini Pak, menabur dapat buahnya. Dulu saya mengatakan orang Kristen kafir, saya sekarang lewat dihubungi kafir sama mereka ambil batu, saya dilempari. Nah, itulah saudaraku ikhwan fillah, sebuah kesaksian dari seorang pendeta Yusuf Manubulu, dari seorang murtadin yang disuguhkan oleh pendeta Yusuf Manubulu ya. Seperti biasa, mungkin setelah kita melihat video yang mana video asli dari pendeta Yusuf Manubulu ini masih ada ya, masih panjang, tapi sudah cukup untuk memberikan jawaban kepada kita bahwa apakah ini benar-benar seorang murtadin atau bukan. Nah, sahabat saudaraku ikhwan fillah, setelah kita mendengar kesaksian dari seorang murtadin ini yang ngakunya murtadin, bagaimana yang telah dia sebutkan bahwa dia itu tadinya beragama Islam dan mempunyai didikan dari kedua orang tuanya ya, tentang menjauhi atau menjaga jarak dengan orang-orang non-muslim atau kafir. Di sana ada orang Kristen. Tapi lama-kelamaan karena dia mempunyai sahabat atau tetangga yang non-muslim, maka terbesitlah dalam hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Masuk ke dalam agama Kristen ya. Nah, dari sini setelah dia ada berkeinginan untuk masuk ke dalam agama Kristen, ternyata dari orang tuanya ini jelaslah pasti tidak ridho, tidak menginginkan
anak atau keluarganya masuk atau keluar dari agama Islam masuk ke dalam agama Kristen, yang mengakibatkan akhirnya seorang pria ini pergi meninggalkan rumahnya ya. Nah, namun singkat cerita seperti biasa, datanglah seorang kakak dari orang yang aku murtad ini, karena diberitahu oleh sahabat kakaknya bahwa dia keluar dari rumah karena masuk ke dalam agama Kristen dan sempat tidur di pos kamling. Lalu setelah kakaknya mendengar ini, dia bermalam pindah ke rumah kakaknya. Tetapi sahabat saudara ikhwan fillah, yang menjadi mungkin bahan tertawa buat kita ya, dalam suatu kalimat pengucapan seorang murtadin ini yang ngakunya, dalam mencontohkan melafazkan niat salat zuhur itu sangat keliru sekali. Ini sangat blunder sekali. Yang mana dia mengaku murtadin asalnya agama Islam, salat, tetapi dalam bacaan niat salat zuhur ini sangat keliru. Yang harusnya zuhur itu 4 rakaat, ini malah diganti atau dibaca oleh si orang yang mengaku murtad ini dengan rakaataini, menjadi 2 rakaat. Ini sangat fatal, keliru. Dan mungkin kami rasa dengan pembacaan dari niat seorang murtadin ini menunjukkan dan menjawab bahwa kami menetapkan dia sangat diragukan kalau memang beragamakan Islam dulunya atau seorang murtadin. Nah, sahabat saudaraku ikhwan fillah, begitu gencarnya orang-orang yang tidak suka dengan agama Islam, ingin menyudutkan, ini menjatuhkan orang-orang Islam, ingin mengeluarkan orang-orang Islam dari agama Islamnya. Naudzubillah, semua naudzubillah. Ini sangat gencar. Ini mempunyai target orang-orang yang tidak suka dengan Islam untuk menghancurkan Islam dengan mengeluarkan orang-orang Islam dari agama Islam itu sendiri. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan, dari misi orang-orang yang tidak menyukai orang-orang Islam, tidak menyukai agama Islam, yakni dengan cara pemurtadan. Naudzubillah. Semoga Allah menjaga kita semua. Baiklah sahabat, saudaraku ikhwan fillah, itulah satu kesaksian yang kembali bisa kita patahkan. Untuk lebih jelasnya, mungkin kita bisa menilai sendiri setelah melihat video yang lebih panjang yang tersaji dari dalam channel Pendeta Yusuf Manubulu ya. Baiklah sahabat saudaraku ikhwan fillah, mohon maaf sekiranya banyak salah. Semoga bermanfaat, semoga menambah keyakinan dan kekuatan iman Islam kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.